Halo mitra pendengar, kembali bertemu lagi bersama saya Bang Saman di saluran channel Lentera Pijar. Sebuah channel yang akan menyajikan cerita-cerita horor dengan nuansa siaran radio yang diambil dari kisah pengalaman nyata para narasumber. Pada video kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang dibagikan oleh salah satu narasumber kita tentang pengalaman mistis yang dia dapatkan ketika melakukan perjalanan mudik saat Hari Raya Idul Fitri. Namun, sebelum kita memulai ceritanya, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini, agar kami terus semangat dalam membangun channel ini dan menyajikan cerita-cerita horor kepada mitra pendengar semua. Baiklah mitra pendengar, tanpa menunggu lama lagi, persiapkan diri kalian, karena perjalanan wisata horor akan dimulai sekarang. Bagiku, itu adalah sebuah pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan. Karena selama aku melakukan perjalanan pulang ke kampung halamanku, aku baru pertama kali mengalami hal seperti itu. Perkenalkan, nama saya Husni. Pada kisah ini, saya akan menceritakan sebuah pengalaman mistis yang saya alami bersama teman satu kosan saya yang bernama Bagio. Yang dimana pengalaman itu saya dapatkan ketika saya melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman saya di Sumedang. Awal kisah, waktu itu ketika tahun 2020. Dan di tahun itu sedang ramai-ramainya tentang masalah COVID-19. Dan di saat itu juga pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan program PSBB, yang dimana salah satunya merupakan larangan untuk melakukan mudik saat Hari Raya Idul Fitri. Dan kebetulan pada saat itu tempat saya kerja mengalami lockdown yang membuat saya harus libur kerja dengan waktu yang cukup lama. Karena setiap tahun saya selalu melakukan kegiatan mudik di hari raya. Akhirnya saat itu saya pun memutuskan untuk tetap pulang ke kampung halaman saya di Sumedang. Dan saat itu saya pun mengajak teman satu kosan saya, Bagio, yang saat itu tidak pergi mudik. Dengan alasan dia takut ketahuan petugas saat di jalan. Dan memang kampung halaman dia terbilang cukup jauh.
yakni di Tulungagung. Namun, karena dia juga rindu akan nuansa Lebaran bersama keluarga, akhirnya Bagio pun memutuskan untuk pergi mudik bersama saya. Dan saat itu, kami berencana untuk berangkat sehari setelah hari raya. Karena kami pikir, mungkin setelah hari raya, pemeriksaan di jalan tidak akan terlalu ketat. Singkat cerita, akhirnya saya dan Bagio pun berangkat menggunakan sepeda motor dari Karawang. Dan saat itu, kami berangkat jam 5 sore. Bukan tanpa alasan. Tujuannya, selain agar tidak terlalu kepanasan di jalan, kami pun tetap mengantisipasi karena ditakutkan ada pemeriksaan saat di jalan. Dan pada saat itu, rencana rute yang akan kami lalui, kami berangkat dari Karawang, kemudian ke Purwakarta, lanjut ke Subang, dan akhirnya Sumedang. Dan saat itu, saya memang sudah terbiasa dengan rute itu. Namun, di tengah-tengah perjalanan, saat itu saya melihat ada operasi gabungan. Lantas, seketika saya pun langsung menghentikan laju motor. Saya yang saat itu tidak mungkin membatalkan perjalanan, akhirnya berinisiatif untuk mencari jalur tikus agar menghindari pemeriksaan. Dan saat itu, Bagio pun langsung membuka Google Map untuk mencari jalur alternatif. Kemudian, setelah kami menemukan jalurnya, kami pun langsung mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Google Map. Dan pada saat itu, jalan yang kami lalui merupakan jalan yang terbilang cukup sepi. Dan di sepanjang jalan, saya melihat banyak sekali pepohonan karet. Karena saat itu kondisi sudah mulai gelap, ditambah lagi maraknya berita tentang pembegalan. Lantas saat itu saya pun langsung menambah kecepatan motor dengan tujuan ingin segera keluar dari jalan itu. Namun anehnya, setelah 1 jam lebih saya menyusuri jalan itu, saya sama sekali tidak menemukan jalan raya. Padahal, jalan yang saya ambil sesuai dengan petunjuk Google Map. Kemudian, di tengah kebingungan saya saat itu, lantas Bagio pun menepuk-nepuk pundak saya dan menyuruh saya untuk berhenti. "Nih, berhenti dulu nih." Kemudian, saat itu saya pun langsung memberhentikan laju motor. "Nih, kamu sadar nggak kalau kita kayak muter-muter di jalan ini terus?" Saya yang saat itu memang merasa agak sedikit aneh dengan jalur yang kami lewati, lantas menjawab, "Iya yuk. Masalahnya, tanda GPS di HP saya dari tadi saya lihat tidak bergerak sedikit pun. Dan lagi, ini kita udah 1 jam lebih loh melewati jalur ini. Tapi anehnya, dari tadi saya belum menemukan jalan raya. Ditambah lagi, di sepanjang jalan ini saya tidak melihat satupun rumah warga." Saat itu, saya dan Bagio pun merasa heran dengan kejadian yang kami alami. Namun akhirnya, kami pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Kemudian, di tengah-tengah perjalanan, saya melihat ada sebuah belokan jalan. Dan di saat itu,
Lantas saya pun langsung menghentikan laju motor dan bertanya kepada Bagio. "Yuk, apa kita nyoba ambil jalan ke sini aja ya? Karena kalau kita terus lurus, pasti kita akan kembali ke jalan yang sama." Dan di saat itu, Bagio pun setuju untuk mengambil jalan itu. Singkat cerita, akhirnya kami pun mengambil jalur belokan itu. Dan pada saat itu, kondisi jalannya lumayan cukup gelap. Karena di sepanjang jalan, saya perhatikan tidak ada lampu jalan sama sekali. Kemudian, tak lama setelah saya menyusuri jalan itu, saya melihat samar-samar dari kejauhan ada seseorang yang sedang berjalan di sisi jalan. Lantas, seketika saya pun langsung memperlambat laju motor dan mencoba memberitahu Bagio. "Yuk, ada orang tuh di depan. Kita coba tanya aja yuk." Saat itu, saya pun langsung mencoba mendekati orang itu. Namun anehnya, ketika saya coba dekati, orang itu berjalan malah semakin cepat. Kemudian, saya pun kembali menambah kecepatan motor dengan niat ingin mengejarnya. Namun anehnya, saat itu tetap saja saya sama sekali tidak bisa mengejar orang itu. Kemudian, di tengah-tengah saya sedang fokus untuk mengejar, tiba-tiba orang itu pun mendadak berhenti. Dan pada saat itu, seketika saya pun langsung memberhentikan laju motor di dekat orang itu. Kemudian, saya pun lantas mencoba bertanya. "Pak, maaf numpang tanya, ini di mana ya Pak?" Lantas, orang itu pun langsung melihat ke arah kami berdua. Dan di saat itu, seketika saya dan Bagio pun langsung kaget ketika melihat wajah orang itu yang hancur berlumuran darah melotot ke arah kami berdua. Karena ketakutan, saya pun langsung buru-buru menjalankan motor dan meninggalkan orang itu. Dan pada saat itu, saya pun mencoba bertanya kepada Bagio. "Yuk, tadi itu apa ya?" Dengan ekspresi yang masih kepanikan, lantas Bagio pun menjawab, "Nggak tahu nih, kayaknya setan." Kemudian, di tengah-tengah saya sedang mengobrol dengan Bagio, kembali saya dikagetkan dengan kemunculan orang tadi yang berjalan di depan kami. Dan pada saat itu, saya pun langsung menghentikan laju motor dan memberitahu Bagio. "Yuk, lihat yuk di depan. Itu sosok yang tadi ada lagi." Lantas, saat itu Bagio pun langsung melihat ke sosok itu. Kemudian, Bagio pun menyuruh saya untuk berjalan perlahan dan mengikuti sosok itu dari belakang. "Udah nih, mending kita nggak usah nyalip. Kita tunggu aja sampai dia pergi." Dan akhirnya, saya pun menjalankan motor dengan perlahan sambil memperhatikan sosok itu. Dan pada saat itu, tiba-tiba sosok itu pun langsung berbelok ke arah kiri dan masuk ke semak-semak. Saya yang saat itu sadar, lantas langsung kembali mempercepat laju motor. Dan tak lama saya mengendarai motor, kemudian saya melihat ada cahaya dari kejauhan. Dan pada saat itu, saya pun langsung menghampiri cahaya itu. Dan ternyata
Cahaya itu berasal dari lampu sebuah warung makan yang berbentuk lesehan. Dan ketika saya perhatikan, di sana memang ada beberapa orang yang sedang duduk sambil makan. Kemudian, saya pun langsung menghentikan laju motor dan berniat mengajak Bagyo untuk beristirahat di warung itu sambil bertanya kepada orang-orang di sana. Dan kebetulan, saat itu saya sangat merasa lapar. Karena dari awal kami berangkat, kami belum makan apapun. Yuk, istirahat dulu yuk di sana. Sekalian kita bertanya sama mereka. Perut saya udah lapar banget nih. Namun, karena merasa ada hal yang aneh, lantas Bagyo pun sempat menolak ajakan saya. Nih, kamu merasa aneh gak sih? Coba kamu perhatikan. Masa iya sih jam segini masih ada warung lesehan yang buka? Mana di tempat sepi seperti ini lagi. Pada saat itu, saya pun sempat merasa heran. Karena di jam 9 malam, masih saja ada warung lesehan yang buka. Namun, karena pada saat itu saya benar-benar sudah merasa lapar, saya pun tetap memaksa Bagyo untuk singgah di warung itu. Udahlah yo, jangan mikir yang aneh-aneh. Lagian kan, kamu juga pasti lapar. Mending sekarang kita ke sana, karena belum tentu nanti kita menemukan warung lain. Dan akhirnya kami pun memutuskan untuk makan di warung itu. Namun, ketika kami baru saja masuk, saya memperhatikan semua pelanggan di warung itu mendadak melihat sinis ke arah kami dengan tatapan yang agak melotot. Kemudian, di saat kami hendak duduk, tiba-tiba salah satu pelanggan di sana berkata dengan nada yang menyeramkan. Mangkat sia di dieu, ieu lain tempat marane. Saat itu, saya langsung kaget dan ketakutan ketika melihat semua wajah orang di sana berubah menjadi menyeramkan. Kemudian, saya dan Bagyo pun langsung berlari keluar dari tempat itu. Dengan penuh rasa kepanikan, saya pun langsung bergegas menyalakan motor dan pergi meninggalkan warung itu. Singkat cerita, saat itu saya dan Bagyo yang kebingungan sejenak menghentikan laju motor dan berniat meminta tolong dengan cara menelpon teman saya. Namun anehnya, saat itu ketika saya menelepon, saya bisa mendengar suara teman saya dari telepon. Namun, teman saya tidak mendengar suara saya sama sekali. Dan pada saat itu, saya berpikir kalau mungkin sinyal di HP saya yang mengalami gangguan. Kemudian, Bagyo pun mencoba untuk menelpon temannya. Dan anehnya, tetap sama saja, seperti yang saya alami sebelumnya. Dan karena saat itu kami sudah benar-benar kelaparan, akhirnya kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak dengan menikmati sebatang rokok dan memikirkan jalan untuk keluar dari tempat itu. Kemudian, di tengah-tengah kami sedang berbincang, tiba-tiba saya melihat cahaya lampu dari kejauhan. Dan sepertinya cahaya itu merupakan cahaya dari lampu motor. Karena ketika saya lihat, cahaya itu semakin mendekat ke arah kami. Lantas, saat itu saya pun langsung memberitahu Bagyo. Yuk, ada motor tuh.
Kemudian, Bagio pun langsung melihat ke arah yang saya tunjukkan. Dan saat itu, kami pun menunggu motor itu melintas dan berharap kami bisa mengikuti motor itu agar kami bisa keluar dari tempat itu. Namun, di saat motor itu melintas di depan kami, tiba-tiba saya dan Bagio pun langsung kaget karena melihat penampakan orang yang mengendarai motor itu tanpa memiliki kepala. Saat itu, kami hanya terdiam dan menahan rasa takut. Kemudian, tak jauh setelah motor itu melintas di depan kami, motor itu pun tiba-tiba mendadak langsung menghilang. Dan karena tidak mau berlama-lama kami di tempat itu, akhirnya kami pun langsung kembali meneruskan perjalanan. Dan pada saat itu, ketika saya melihat waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Saat itu, kekhawatiran kami pun ditambah ketika saya melihat kondisi bensin yang sudah mulai mau habis. Dan akhirnya, saat itu saya pun memutuskan untuk mengendarai motor dengan kecepatan yang sangat lambat. Dengan tujuan agar bisa menghemat penggunaan bensin. Kemudian, di tengah-tengah perjalanan, kami kembali mengalami hal yang mengerikan. Waktu itu, di saat saya dan Bagio dalam kondisi kebingungan, tiba-tiba saya melihat seorang anak kecil yang sedang melambai-lambaikan tangannya di sisi jalan. Lantas, seketika saat itu saya pun hendak menghampiri anak kecil itu. Namun tiba-tiba, Bagio pun langsung menepuk-nepuk pundak saya dari belakang. Nih, kamu kemana nih? Sadar nih, sadar. Dan ketika saya tersadar, ternyata motor yang saya kendarai sudah berada di ujung jurang. Dan pada saat itu, saya pun melihat Bagio sedang menarik bagian belakang motor dan mencoba menahan agar saya tidak terjatuh ke dalam jurang itu. Hingga akhirnya, saya pun berhasil selamat dari jurang itu. Kemudian, saat itu lantas Bagio pun bertanya, "Kamu kenapa sih, Ni? Kenapa kamu tiba-tiba membelokkan motor ke arah jurang?" Dan di saat itu, saya pun langsung menjelaskan apa yang saya lihat sebelumnya. Tadi saya lihat ada anak kecil di sana, dan dia terus melambaikan tangan seperti mau meminta tolong. Makanya, kenapa saya langsung membelokkan motor? Karena saya berniat untuk menolong anak itu. Kemudian, karena takut terjadi hal serupa, Bagio pun meminta untuk bertukar posisi. Udah, sekarang saya aja yang bawa motor. Kayaknya kamu sudah mulai kecapean. Singkat cerita, akhirnya kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan entah kenapa, baru beberapa menit kami menyusuri jalan yang tak tahu arah tujuan. Tiba-tiba kami langsung terkaget setelah kami melewati sebuah belokan dan mendadak berada di sebuah jalan raya. Yang memang saat itu kami lihat ada beberapa kendaraan lain yang melintas di jalan itu. Kemudian, karena terheran-heran, lantas saat itu kami pun sempat berhenti sejenak dan melihat kondisi sekeliling. Saat itu saya pun langsung bertanya kepada Bagio, "Lah, ini kita udah ada di jalan raya, Kok bisa?"
Namun, saat itu Bagio pun merasa aneh karena sebelumnya dia hanya melewati sebuah belokan dan tahu-tahu sudah ada di jalan raya. Lantas, karena saat itu kami tidak mau berlama-lama memikirkan hal itu, akhirnya kami pun langsung kembali melanjutkan perjalanan. Dan karena saat itu kami sudah benar-benar merasa sangat kelaparan, kami pun memutuskan untuk singgah di sebuah warung yang berada di sisi jalan. Kemudian, saya pun sempat bertanya ke pemilik warung. Dan saat itu, saya sempat kaget karena ternyata saya dan Bagio sudah berada di kota Majalengka. Kemudian, karena saat itu kami sudah benar-benar merasa lelah dengan perjalanan panjang yang kami lalui, akhirnya saat itu kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan di siang hari. Dan untungnya, warung tempat kami beristirahat itu buka selama 24 jam. Dan kami pun kemudian meminta izin kepada pemilik warung untuk sekedar beristirahat di sana sampai pagi. Singkat cerita, akhirnya waktu pagi pun tiba. Kemudian, kami pun lantas kembali melanjutkan perjalanan. Dan di sepanjang perjalanan, kami terus membahas tentang pengalaman aneh yang kami alami sebelumnya. Hingga akhirnya kami pun tiba di kampung halaman saya di kota Sumedang. Dan cerita pun selesai.